Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jemaah grup 6 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam kita mengadakan perjuangan atau mujahadah dalam rangka memperjalankan rohani kita kepada Allah, perlu kita mengetahui cara-cara yang lebih atau kiat-kiat, rumus-rumus ketuhanan yang harus matang di diri kita. Peningkatan pengakuan keesaan dan keagungan Tuhan sehingga dia mutlak dalam pengakuan hati nurani setelah kita tahu bagaimana kekuasaan dan kebesarannya pada diri kita. Untuk itu para jemaah sekalian, dalam rangka menetapkan dan membuka mata batin kita terhadap jabariyah, perbendaharaan Allah terhadap suatu kejadian, baik yang bersifat langsung kepadanya maupun bersifat tidak langsung kepadanya. Ini adalah salah satu yang membuat kita takluk kepada Allah. Untuk menyelesaikan persoalan ketuhanan di dalam diri manusia, ada 4 perkara yang wajib diselesaikan dan dicairkan berupa suatu kajian dan kodrat yang nyata dan menyatakan 4 kodrat. Pertama disebut menyatakan yang dikatakan rahasia, sirrullah. Yang kedua yaitu mengenai wujudullah. Yang ketiga yang mengenai daripada sifat kodratullah. Nah, yang terakhir yaitu mengenai salah satu yang diharapkan, yaitu adalah batinullah. Wujud, sir, batin dan kodrat adalah persoalan yang serius yang harus cair di dalam kita mentadabur diri kepada wujud sesuatu yang berdiri. Pada waktu ini kita kembali kepada awal, yaitu tentang ma'rifatus sir, yaitu bagaimana menegakkan rahasia Allah pada diri kita. Ini hal yang sangat menentukan. Zahir dan batin Allah adalah acuan dasar kita untuk mendapatkan ketuhanan diri. Disebutkan ketuhanan diri dan kedirian keumatan ketuhanan diri di dalam diri kita itu wajib diselesaikan, yang berkodrat zahir dan batin Allah. Untuk mencapai titik rahasia Allah, kita mulai daripada sifat ihdinas siratal mustaqim. Secara hakikat
ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah diri rahasia, din itu adalah tajalli, sementara sirat itu tersirat, mustaqim itu adalah orang-orang yang berilmu. Jadi diri rahasia itu adalah diri jalannya tersirat orang-orang berilmu. Inilah yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita bisa mendapatkan marwah ketuhanan berwujudkan diri. Kita ingat kembali, tuntutan pertama diri rahasia adalah Apa yang dikatakan diri rahasia? Yaitu diri yang tidak dirahasiakan, yaitu diri yang berasal dari rahasia. Penyebutan kerahasiaan Allah bukanlah Allah merahasiakan, tetapi kejadian rahasia antara diri dengan Allah. Kodrat-kodrat yang berasal dari rahasia, berarti kodrat ini tidaklah bersifat wujud atau maujud, tetapi bersifat zahir dan batin. Sebagai kunci landasan kita menggali potensi kajian ini adalah zahiru rabbi wal batinu abdi. Bagaimana kita memperjalankan mana zahir yang menuju Tuhan, mana batin yang menuju umat, mana zahir yang berkodrat Tuhan, mana batin yang berkodrat umat. Ibarat alif dengan ba. Alif kodrat tersirat berwujudkan batin billah, sementara ba bara'a abakah adalah batin. Ba adalah wujud sifat batin, kodratnya adalah umat, dan alif tersirat kodratnya adalah Tuhan. Makanya di dalam bismillah tidak maujud alif berdiri karena ada ba sebagai umat. Tidak mungkin Tuhan sejajar dengan umat. Laisa kamislihi min syai'un. Tetapi di dalam perbuatan tajalli ma'rifatus sir adalah melihat kembali mana wujud diri yang sebenarnya, mana diri rahasia itu yang sebenarnya, mana diri yang menampung Tuhan di dalamnya, mana yang diri yang dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, mana diri yang menampung Tuhan, dan bagaimana wujud bentuknya, dan bagaimana tajalinya, sehingga terjadi mana umat mana Tuhan. Coba ente bayangkan jemaah, diri yang kosong ini, kodrat yang kosong ini, seandainya kita pasangkan mata, penglihatan, pendengaran, perkataan, hayat, kodrat, iradat, ilmu, kita pasangkan matanya, hidungnya, telinganya kita pasang, kira-kira seperti apa bentuknya yang kosong ini dipasangkan yang 7 itu? Inilah yang dikatakan dengan diri bi alaihim, diri batin sir, sifat bagi Allah, yaitu kehambaan Allah, wujud dari asal usul semua terjadi. Diri kosong ini sangat luas. Seandainya tidak ada lagi yang maujud di bumi ini, maka tinggal diri kita semata-mata. Terus diri kosong ini adalah diri ihsan, diri rahasia keumatan, disebut kehambaan Allah. Kalau semuanya tidak ada, ternyata kita melihat zahir Rabbi, zahir yang menjadikan, zahir yang bersifat Tuhan, zahir Tuhan, betul-betul zahirul Rabbi, sifat zahir pencari Tuhan, batinul abdi, sifat batin pencari umat. Nah, bagaimana kita mentajalikan kalau memang diri kita yang luas ini adalah batang tubuh, berarti semua di dalam batang tubuh kita, termasuk wujud
batin Allah yang terlihat. Jadi kalau semuanya tidak ada, begitu kita melihat apa lagi yang ada, inilah an'amta alaihim, inilah bentuk wujud batin Allah yang terlihat, tapi dirimu lah yang melihat. Jadi kalau kita tajalikan di dalam sholat, syariat itu tiga. Syariatul kasaf adalah orang bergerak karena peraturan. Syariatul nabi orang menuju Tuhan melalui kodrat nabi. Syariatullah hanya wujud Allah yang bisa menghadap Allah. Inilah yang dikatakan ma'rifatus sir, kodrat mengenal kerahasiaan Allah. Jadi batinul abdi, mana batin yang menyembah? Inilah batin yang menyembah dirimu, tetapi yang kamu lihat adalah an'amta alaihim, itulah zahiru rabbi, zahir yang disembah. Inilah zahir yang akan menuju singgasana Tuhan. Maujud Tuhan pada Rabbi, maka dikatakan qul a'udzu birabbin nas. Ingat itu. Bagaimana yang dikatakan Rabb yang menguasai sekalian alam, dan bagaimana yang dikatakan batin ta'alaihim, ada di dalam batin bi alaihim. Berarti benar. Inilah fungsinya takbiratul ihram. Ihram berarti yang didirikan adalah diri maka dikala zahir dan batin atas nama zahir batin asmaul husna, kita ambil himpun diri kita ini semua, kita tutup semua zahir yang ada, yaitu wujud an ta'alaihim ini, wujud an'am ta'alaihim ini. Maka berpindah posisi. Zahirul Rabbi adalah maujud, zahir dan batinnya Allah ini. Tetapi batinul abdi adalah diri rahasia, diri ihsan, diri batin bi alaihim yang berdiri. Maka salawatul fil mihrad, kalau mihrad salat terhadap syariatullah, berpindah zahirul Rabbi masuk ke dalam batinul abdi berdiri di luar. Berarti wa fi anfusikum afala tusirun. Inilah sir'un, bagaimana kita menutup dengan diri batin terhadap wujud batin yang berdiri dalam diri batin. Akhirnya berdirilah diri batin tadi bi alaihim, dengan kita menghimpun bi alaihim, menutupi wujud ta'alaihim ini. Maka disitulah pensaksian bahwasannya telah terjadi tajalli salawatul fil mihrab. Berpindahlah kodrat yang batin sifat menyembah, dan kodrat yang zahir sifat disembah. Bagaimana kita menatap kejadian wujud batin an'amta alaihim yang berdiri, kita melihat sebagai batin bi alaihim Tuhan. Semua hilang, sirnakan semua alam, kembali kepada kekosongan diri batin. Maka kita menghimpun diri batin, menatap wujud batin an'amta alaihim yang berdiri seperti wujud kita, tetapi itu adalah batin yang terlihat, yang ada di dalam diri yang batin. Inilah yang disebut dengan ihsan. Kekayaan dan kebesaran Allah. Setelah kita menyaksikan perubahan kodrat diri, mihrab yang dimaksud di dalam solat dan dikatakan syariatullah adalah bermilah Allah pada sifat Tuhan, berlilah insan ihsan pada sifat umat. Zahiru Rabbi wal batinu abdi. Bisa kita bayangkan
kalau yang tinggal hanya pandangan kita kepada satu wujud ta'alaihim. Setelah kita melihat itu, makanya Rasul bilang, sallu ra'aitimuni usolli, salatlah kamu seperti melihat aku salat. Seperti itulah kodratnya Allah berkodrat Muhammad. Inilah yang kita lihat. Tapi yang melihat adalah batin bi alaihim. Dengan pelaksanaan disingkirkan seluruh yang ada, masuklah ke alam tiada. Allahu aku Allah, kata wujud, akbar kata yang maujud batin bilah. Maka berpadulah dua insan tadi, berpadulah dua kodrat tadi menjadi diriku atau amin. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, syariatullah memang menuntut ketinggian martabat kajian, ketinggian ma'rifat tusir. Itulah bekal untuk melaksanakan suatu kodrat yang dinamakan sifat sirullah, sifat kerahasiaan Allah. Harus didirikan dengan nyata, dengan rumus zahiru rabbi wal batinu abdi. Akhirnya selama ini kita mencapai dengan syariatun fiddin, dengan syariatun nabi, kita menyembah yang tiada, ternyata yang ada itulah yang harus disembah, itulah zahir yang disembah. Artinya melalui kodrat diri yang batin bilah bi alaihim tadi, setelah dia menjadi sebuah kodrat insan, telah dipasangkan 7 kodrat Allah. Ternyata semua dalam kandungan diri kita. Inilah Rabbinas, yang menguasai itu adalah manusia. Manusia itulah yang menguasai semuanya. Diri manusia itu adalah hayatullah, ma'ul hayat, sumber yang hidup. Semua bernafas ke diri batin kita. Kita yang terlihat adalah maujudullah, jauh sekali lari dari ketentuan syariat lain. Ini menandakan solatnya sudah ke tingkat ma'rifat. Solat orang ma'rifat itu adalah orang yang tidak melihat dirinya lagi, tapi dia melihat diri Allah semata. Dengan dia melihat diri Allah semata, maka hakikat-hakikat ayat akan membuat dia berbicara dengan wujud yang terlihat an'amta alaihim. Ini yang dikatakan wujud Allah dalam batin. Adanya Allah di dalam batin. Maksud dalam batin adalah dalam diri batin. Itu yang dikatakan dengan bi alaihim, atau dikatakan diri ihsan, diri kehambaan Allah. Inilah diri yang harus kita jaga, kita pelihara, yaitu na'an'amta alaihimnya. Yang menjaga adalah bi alaihim beserta kekuatan yang lain. Bisa kita bayangkan, ternyata aras-arasnya Allah, kekuatan air, api, angin, tanah, itu adalah berasal dari diri kita. Kenapa kita tidak bisa memerintahkan, tidak bisa menundukkan? Karena kita salah dalam menerjemahkan hakikat Tuhan. Inilah diri bi alaihim. Makanya kalau dijadikan ayat ini menjadi Fatihatun Nasun, Al-Fatihah itu adalah manusia, kodrat manusia, batin Allah yang berkodrat manusia. Fatihatun Nasun, Nas'un, yaitu sifat batin berkodrat manusia. Dengan demikian kita telah meningkatkan derajat ibadah kita. 3 kali mihrab, salawatul fil mihrab,
Mikrot pertama saat Adam menghadap maghrib, berpaling Muhammad menghadap Allah. Mikrot dua, bertajalinya Muhammad kepada Allah dalam martabat ilahiyah syahadatullah 19 yang ada dalam 17 rakaat. Martabat ketiga, berubah semua wujud jadi batin yang dikunjungi Allah, menjadi diri batinnya Allah di dalam tumbadil duduk terakhir. Tapi sekarang kita sudah melihat kepada yang ma'rifatus sirnya, yaitu menyingkirkan segala yang mungkini au tarkuhu, dan menjadikan diri kekosongan diri tempat titik wujud adanya Allah berupa wujud ta'alaihim. Inilah batin an'amta alaihim sebagai wazahiru rabbi, dan batin diri ihsan meliputi sekalian alam ini. Inilah wujud diri ihsan yang sebenarnya, yang diri kita yang sebenarnya adalah bi alaihim, batinnya Allah. Dengan demikian betul ternyata yang menyimpan Allah itu adalah diri batin kita sendiri, yaitu diri batinnya Allah bi alaihim. Inilah ihsan, diri yang terbuat dari ayat-ayatnya Allah, dan kehidupannya adalah hayatnya Allah, dan jasadnya ayat, dan rohaninya adalah hayat. Artinya ayat yang hidup dan bergerak serta bersuara. Inilah Al-Quran. Di saat kita pulang dikembalikan, wal Qur'anil Hakim, sesungguhnya kami telah menghakimi Al-Quran. Luas sekali penjabaran, sehingga yang dimikhrotkan, yang di dalam zahirur Rabbi, pencari Tuhan, wujud pencari Tuhan yang luar, yang berdiri adalah batinul abdi. Batin itu adalah pencari umat. Kalau sudah berdiri umat, di situ wujud Tuhan dalam diri, maka benar bahwasanya zahirul Rabbi itu di dalam batinul abdi. Disinilah bahwasanya yang berdiri itulah umat, dan yang mewujud dalam diri itu adalah sifat batin Allah yang terlihat. Dengan takhbir tali telapak tangan kita akan memeluk tubuh kita sendiri, dan kita menatap dari kodrat diri ihsan kita. Maka laksana seperti semuanya kosong, tapi ada engkau di dalam itu. Itulah na'anam ta'alaihim. Kamu sudah melihat batin Allah, maka kamu tinggal ikutkan saja. Jadi kamu tidak akan pernah terbelenggu lagi oleh hukum syariat. Apa hukum syariat yang membelenggu? Pergi ke masjid hanya mengingat ayat dan mengingat rakaat, itu sudah terbelenggu. Tapi kalau sudah kita mendapatkan mikhrotnya, bagaimana kita ada di dalam alam ma'rifatus sir, syariatullah yang berdiri dalam sholat, insya Allah maka jelas sudahlah mana yang zahirul Rabbi, yang zahir menuju Tuhan, dan batinul abdi, yang batin itulah yang bertuhan. Mana diri itu yang dikatakan sifat umat, itulah batin yang berdiri disebut ihsan. Dengan itu kita telah menjadi sukunnya Allah, wujudnya Allah dalam sukun. Inilah yang dikatakan tiada ada di dalam ketiadaan.